Sebelumnya dari riwayat tentang dalail saya nukil dari Manaqib Kiai Hamid bahasa Indonesia halaman 112 113. Di sini diterangkan bahwa riwayat ijazah dalailul khairat Kiai Hamid Pasuruan itu menurut Kiai Ghafur, tapi di sini pakai kata-kata menduga, jadi masih dzan ya, sangkaan. Ijazah dalail ini berasal dari Kiai Dimyati Termas. Bahkan ini ada riwayat bagus. Kalau memberi ijazah dalail, seringkali Kiai Hamid itu sekaligus menghadiahkan kitab dalailnya. Jadi sudah disiapkan di lemari beliau setumpuk dalailul khairat. Siapa yang ngambil ijazah sekalian dikasih kitabnya. Malah di sini diceritakan waktu beliau wafat masih tersisa di khizanah beliau, di lemari beliau itu 30-an kurang lebih 30 dalailul khairat. Sini ada riwayat lagi. Ada kiai namanya Kiai Ahmad dari Lebak Pasuruan. Beliau mendapat ijazah dalail dari Kiai Hamid. Tapi beliau tidak tahu caranya membacanya bagaimana. Juga waktu ambil ijazah lupa untuk bertanya kaifiyah bacanya. Yang menjadi iskal itu, dalail itu lumayan panjang dalam pikirannya yang ngambil ijazah ini ya. Menurut saya mah tidak panjang, tidak apa. Biasa-biasa saja kalau dalail. Beliau sowan ke Kiai Hamid. Yang menarik, yang ingin ditanyakan itu terjawab sebelum mustajiz alias Kiai Ahmad ini bertanya kepada Kiai Hamid. Jadi pas sampai di sana Kiai Hamid sedang tiduran, tidurnya dalam keadaan tengkurap, sedang dipijati oleh salah satu santri. Sedang apa Kiai Hamid waktu tiduran itu? Sedang membaca dalailul khairat. Masya Allah. Jadi posisi tidur sambil baca dalail itu sudah menjawab khotirnya si muridnya ini, Kiai Ahmad Lebak ini. Artinya bagaimana? Baca dalail itu tidak ada kaifiyah tertentu. Terserah mau sambil duduk, sambil jalan kaki, sambil di mobil, sambil tiduran, boleh-boleh saja. Posisi badan juga bebas. Akhirnya Kiai Ahmad ini faham tanpa beliau bertanya. Saya tambahkan di sini, almarhum birahmatil hayyil qayyum Sayyidina Maulana al-Walid mursyid kita dalam Thariqah Alawiyah Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih radhiyallahu anhu, tidak terhitung riwayat yang saya catat dan saya ingat. Jadi ada sebagian saya catat, ada sebagian berdasarkan ingatan saya. Orang-orang yang datang ke majelis ta'lim Ustadzul Imam itu ingin tanya apa, belum ngomong sudah dijawab. Itu tidak satu kali kejadiannya itu. Sebagian sempat saya tanyakan, saya wawancarai, sebagian bercerita langsung. Tidak terhitung itu. Malah ayah dari almarhum, ada kenalan saya Pak Kholik Mojokerto, ayah mertuanya itu kalau ingin bertanya ke Ustadzul Imam, datang di majelis taklim, cukup dibatin saja, khusyuk sebentar, konsentrasi, nanya, itu dijawab nanti. Tengah-tengah Ustadzul Imam mengajar itu nanti menjawab khotirnya itu. Ada lagi, sekedar yang saya ingat sekarang, satu orang dari Gondang Legi. Ini orang doyan ilmu nahu, jadi di atas, ngerti. Ada orang nahu itu kan seharusnya dipakai seukuran perlu. Kita tidak bisa baca kitab, belajar nahu bisa baca kitab, selesai. Tapi ada orang memang hobi.
Kata Syed Muhammad bin Alwi al-Maliki di sebagian kitab-kitab kumpulan pelajaran beliau itu, adapun santri-santri Jawa itu mulai mereka masih menyusu di ibunya, mulai masih kecil sudah ditarbiyah ilmu nahwu. Itu kinayah saking senangnya orang-orang Jawa dengan ilmu nahwu. Ya enggak apa-apa, hobi baik itu. Hobi baik. Ini orang ini doyan ilmu nahwu ini. Hadir pengajian Ustadzul Imam, murid saya kenal, meninggal sudah sekarang, rahimahullah. Nah, di pengajian itu biasa Ustadzul Imam kalau mengeluarkan hadis pakai isnad, an fulan, an fulan, an fulan. Dan biasanya yang menguasai pembahasan itu ya hadis. Memang beliau ahli hadis kan. Yang mulia Ustadzul Imam Al-Hafidz Al-Musnad Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fakir radhiyallahu ta'ala anhu memang muhaddits. Jadi ya otomatis tidak aneh kalau pengajiannya isinya hadis. Ini dasar orang doyan nahwu, di hatinya tergerak. Ini yang mulia Habib Abdullah ini kok tidak pernah membahas nahwu ya, apa tidak begitu ngerti nahwu. Itu terlintas di hatinya seperti itu. Ini penyakit ini. Penyakitnya orang terlalu doyan nahwu itu, kalau mendengarkan ulama lain membaca apa menerangkan, pasti yang dilihat nahwunya. Kata guru saya di Tegal, Ki Ahmad Giren itu, beliau mengatakan orang aukamakal yang terlalu senang nahwu itu kadang mahjubun bin nahwi. Jadi hatinya kehijab dengan ilmu nahwu. Mau belajar ilmu memperbaiki hati, yang didengarkan ini nahwunya gurunya, ini benar apa tidak, keliru, penyakit itu. Itu di Tadhkirun Nas juga ada. Satu mursyid yang min kubaril auliya syarqan wa gharban, dari ujung timur ujung barat di daerahnya itu semua memuji. Si orang yang ingin mengambil thariqah dari si wali ini datang ke sana. Begitu dilihat, sengaja kalau ini sih, si wali ini sengaja disalahkan nahwunya. Yadhunnun nasu bi khairan wa inni la syarrun nasu. Seharusnya kan la syarrun nasi. Ini sengaja disalahkan, la syarrun nasu in lam yu'fa anni, atau kama qala, kurang lebih begitu. Yadhunnun nasu bi khairan wa inni la syarrun nasi in lam ta'fu anni, apa in lam yu'fa anni. Di Tadhkirun Nas ada riwayatnya. Pokoknya mudhaf ilaihnya harusnya kasrah, ini sengaja didomahkan. Tahu ini si calon murid terlalu doyan ilmu nahwu. Pulang ini orang yang gila nahwu ini. Wah, ini mah bukan ulama, ini tidak mengerti mudhaf ilaih, harus kasrah. Pulang. Setelah pulang lama, dengar lagi orang ribut. Wah, fulan wali besar, keramatnya besar, dipuji habis-habisan si syekh ini. Akhirnya tergerak lagi hatinya. Terus saya mau ke sana. Begitu ke sana, si syekh yang wali ini baca syair itu persis seperti yang mengusir dia dulu itu. Yadhunnun nasu bi khairan wa inni la syarrun nasi illam ta'fu anni. Saat ini dibetulkan mudhaf ilaihnya. Kaget si penggila nahwu ini. Oh, ternyata syekh ini mengerti ilmu nahwu. Akhirnya ketika dia bersalaman dengan gurunya, dikasyaf oleh si mursyid ini. Si mursyid bilang, wali besar ini, "Zahabat bika dhammah wa ja'at bika kasrah." Harokat dhammah mengusir kamu, harokat kasrah mendatangkan kamu. Ini riwayat ini menjadi tambih dari kita. Yang baik itu kita ambil porsi dalam ilmu itu. Butuh nahwu, ya ambil porsinya, ukurannya. Bisa baca ya sudah selesai, tidak usah terlalu tergila-gila. Butuh fikih, ambil porsinya. Mau sholat ya belajar bab sholat, mau haji belajar. Kalau istilahnya kitab Ta'limul Muta'allim itu ilmul hal. Anda dalam keadaan apa, pelajari ilmu itu. Anda ditugaskan mengajar umpama mantik, pelajari mantik sampai bisa ajarkan. Nah, ilmu apa yang dimaksudkan oleh agama semakin kita dalam, semakin kita tenggelam, semakin kita pelajari, tambah hari lebih baik, tambah banyak tambah baik.
Tidak boleh satu hari pun kita tetap saja, tidak boleh. Harus meningkat. Jangan Senin dengan Selasa ilmunya sama. Itu ilmu apa? Ilmu yang mendekatkan Anda kepada Allah. Atau boleh juga diistilahkan ilmu ma'rifah billah wa ma'rifah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau pembahasannya Imam Ghazali itu, beliau ada menyebutkan hadis di kitab apa itu? Tasawufnya Imam Ghazali yang kecil itu, Bidayatul Hidayah, atau kama qala, ada hadis di situ. Idza ja'ani yaumun al-azdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah Ta'ala fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila datang kepada aku, kata Nabi, satu hari, di hari itu saya tidak bertambah ilmu yang bagaimana ini? Ilmu yang yuqarribuni ila Allah Ta'ala, mendekatkan aku, menyebabkan aku bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini istilah pembahasan Imam Ghazali yang dinukil dari hadis ini. Ada lagi yang mengistilahkan ilmu ma'rifah billah wa ilmu ma'rifah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Sayyidina Maulana Al-Walid di akhir umur itu, saya lupa itu bulanan atau tahunan. Pokoknya awakhir umroh, bisa dilihat di rekaman-rekaman ceramah beliau itu. Beliau selalu menganjurkan orang-orang dengan bahasa begini. Yang terpenting itu apakah kita setiap hari lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amilan nuzul, menurun apa naik. Itu saja. Ilmu ini yang perlu dicari. Hari ini saya bertambah dekat kepada Allah apa tidak? Dah, itu nukilan-nukilan dari para ulama kubar, sekarang dari saya. Itu semua tadi benar. Pembahasannya Imam Ghazali benar, pembahasannya Ustadzul Imam benar, pembahasannya para masyayikh benar. Yang tidak benar Anda dan saya. Kenapa? Bagaimana mungkin kita akan mempelajari ilmu yang yuqarribuni ilallah, atau yang menyebabkan ma'rifah kepada Allah wa Rasuluh, atau mempelajari ilmu yang semakin hari semakin taqarrub, semakin hari semakin mengenal, semakin hari semakin mahabbah kepada Allah, kalau hati kita masih diisi dengan penyakit qalb. Ada anjingnya, ada babinya, ada ularnya, ada apa lagi, setnya, ada kelabangnya. Sehingga menurut saya nanti dulu, setelah kita paham tauhid, yang wajib-wajib sudah paham, ini hilangkan dulu ini. Al-kalbu, wasyaitan, wal-khinzir, wal-set, wal-ular, ini dibersihkan dulu. Maka pembersihan hewan-hewan qalbiyah yang di dalam hati ini menjadi ilmu yang paling penting dan tiap hari harus naik. Saya pernah hadir majelis di pesantrennya Al-Habib Umar bin Muhammad Al-Hafidh radhiyallahu ta'ala anhu di Tarim, sudah lama, kurang lebih 15 apa 17 tahun yang lalu, sudah lama sekali. Tapi saya selalu terkenang pembahasan ini. Waktu itu pulang dari ziarah Nabiullah Hud, akhirnya kan biasa itu satu suruh ceramah, sambut. Di antara yang disuruh menyambut itu murid beliau, Habib Ali Al-Jufri. Sambutannya saya terkenang-kenang sampai sekarang. Bagus sekali ini pembahasan. Beliau bilang, "Au kama qal, kita telah pulang dari ziarah Nabiullah Hud. Apakah yang kita dapat dari ziarah ini?" Ini saya ringkas ya, bahasa Arab saya ringkas, saya pakai bahasa saya. Bahasa beliau yang saya terkenang-kenang itu, apabila Anda di antara kita, ada di antara kita, saya dan Anda, yang hatinya dulunya hasud kepada teman, fahal yamtas. Apakah sifat hasud ini telah terhisab, habis setelah kita ziarah Nabiullah Hud? Kalau ada orang yang punya penyakit higid, fahal yamtas. Apakah higid ini, kedengkian ini telah terhisab habis setelah ziarah ke Nabiullah Hud? Kalau ada yang kibir, ada yang disebut itu penyakit-penyakit hati, terhisab apa tidak? Terhisab habis apa tidak ini dengan ziarah? Maka sudah selesai itu nukilan. Sekarang qultu, saya berkata, ilmu begini ini yang paling penting buat kita ini. Sebab
tanpa nadhafatul qulub mustahil Anda akan bisa merasakan ma'rifah billah dan ma'rifah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan Allah wa Rasuluh, ke wali-wali saja tidak bisa. Fasara, maka menurut pendapat saya, ilmu ahammul ulum adalah ilmu untuk membersihkan hati. Dan ini yakhtalif biikhtilafi penyakit-penyakit. Faman kana mutakabbiran, kalau orang punya penyakit kibir, kan penyakit beda-beda. Ada penyakit hubbud dunianya sedikit, kibirnya yang tinggi. Ada kibirnya sedikit, hubbul perempuannya yang tinggi. Ini yakhtalif. Selidiki diri Anda. Apa penyakit Anda? Anda punya penyakit syahwatul akal, luar biasa. Kalau makan, makan itu sudah seperti hewan kalah. Rakusnya dengan binatang, binatangnya kalah. Pelajari. Paling penting ahamul ulum buat Anda adalah ilmu untuk memecahkan syahwatul batni. Ada di Ihya itu. Kitab Kasri Syahwatil Batn wal Farj. Gimana caranya ini? Di antara habaibuna yang berhasil mengamalkan ini itu, yang terkenal ada di kitab Kalamul Alawiyyin itu, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Bangil. Itu beliau mengamalkan setiap hari dikurangi sedikit sampai beliau bikin ukuran nasinya itu dari bambu dibikin. Ada di kitab, saya punya kitabnya itu yang ditulis oleh murid beliau, cara pengurangan nasi dari Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, sampai makannya sedikit sekali tapi tetap sehat. Ada kaifiyahnya itu. Malah di situ diterangkan kalau orang melompat asalnya makan 3 piring tahu-tahu mengamalkan ini, ya bunuh diri. Bisa kena penyakit perut yang tidak ada obatnya. Ada kaifiyahnya supaya itu diamalkan tapi tetap tidak sakit. Kalau ada orang syahwat makannya biasa-biasa saja, kemudian sombongnya yang luar biasa, pelajari ilmu untuk memecahkan syahwatul kibir. Kiaskan penyakit-penyakit Anda yang lain dengan pembahasan ini. Nah, lalu dalailul khairat itu gunanya apa? Dalail ini obat. Orang sombong membaca dalail, sombongnya bisa hilang. Bisa hilang itu terserah Allah, mau dihilangkan langsung bi barakatis shalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin akan dihilangkan oleh Allah Ta'ala dengan dia ditemukan pembahasan obat penyakitnya dari kitab yang dia baca, atau dia tidak sengaja hadir di majelis mana penceramah tahu-tahu lagi ngomong ngalor ngidul, tahu-tahu menukil obat untuk si sakit ini, si orang yang berpenyakit hati ini. Itu terserah Allah. Tapi semua ini akan didapati bagi orang yang yusalli ala Nabi Muhammad SAW dengan sighah apa saja, la siyama bidalailil khairat. Kembali kepada kitab. Sudah mau habis soalnya waktunya ini. Kiai Hamid itu memberikan jawaban kepada muridnya dengan memberitahu cara membaca dalail sambil tiduran. Kemudian karena tidak jadi bertanya, akhirnya Kiai Hamid yang tanya ke Kiai Ahmad ini. Ada perlu apa kamu datang ke sini? Dijawab oleh Kiai Ahmad mau ziarah. Beliau tidak jadi tanya, sudah dijawab. Jadi Kiai Hamid berkata, pakai bahasa Jawa ini ya, saya terjemah Indonesia. Ya, seperti ini cara membaca dalailul khairat. Boleh sambil tiduran, boleh sambil duduk, boleh sambil jalan. Kalau tidak selesai, maksudnya umpama pagi belum selesai, berhenti dulu. Nanti siang diteruskan, sore diteruskan, tidak ada masalah. Ada pekerjaan ditinggal dulu, baru nanti diteruskan. Alhasil, Kiai Hamid itu, ini masih baca kitab saya, Kiai Hamid itu tidak menganut aliran yang menetapkan kaifiyah. Artinya kaifiyah di sini bukan kaifiyah yang tercatat di dalail, bukan. Yang dimaksud Kiai Hamid nggak pakai aliran kaifiyah itu harus duduk madhab kiblat, duduknya nggak boleh berubah, nggak boleh bergerak, nggak ada kaifiyah begitu, bebas apa saja caranya, yang penting tetap mengamalkan dalailul khairat.